Hai, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak banget nanyain soal ini gitu. Dan itu pertanyaannya tuh kadang saya temuin nggak cuma di kolom komentar YouTube, tapi juga sering banget ditanyain di Instagram saya gitu. Pertanyaannya seputar, Bang, kenapa sih nggak pernah pakai flash? Ini motretnya nggak pakai flash ya, Bang? Kok nggak pakai flash tapi hasilnya bisa tetap terang gitu? Nah, ini tuh pertanyaan atau komentar-komentar itu yang sering banget saya baca kalau saya lagi ngupload video POV, ya kan? Terus juga kadang lagi ngepost di Instagram juga sama, banyak yang nanya kayak gitu, Bang ini pakai flash atau enggak gitu. Jadi di sini saya bakal ngasih tahu alasan kenapa sih sebenarnya saya nggak pakai flash, ya. Tapi sebelum itu, saya mau promosi dulu akun Instagram Akadika Preset. Di sini kalian bisa beli preset dengan karakter clean. Siapa tahu kalian tertarik buat mengikuti genre clean seperti yang saya lagi jalanin juga. Kalian bisa beli presetnya di sini ya. Langsung aja follow Instagram Akadika Preset dan langsung DM aja atau chat WhatsApp adminnya. Oke, nanti dibalas semua pertanyaan kalian seputar preset yang kita jual di sana. Oke, nah lanjut pembahasannya tentang alasan saya kenapa sih nggak pakai flash. Jadi alasan pertama teman-teman, ini berkaitan dengan color tuning atau warna. Jadi gini, kita di Lamosa gitu, di brand saya, atau secara saya pribadi lah gitu. Saya motret itu dengan tipikal motretnya, istilahnya itu adalah clean shot gitu. Jadi clean shot ini adalah cara motret bagaimana kelihatan foto yang kita hasilkan itu kelihatan clean gitu. Dan cara motretnya, salah satu trik terbaik adalah tidak menggunakan flash gitu. Karena kenapa? Ketika kita menggunakan flash, warna yang akan dihasilkan itu akan berkarakter keras atau kontras. Dan itu bertolak belakang sama color tuning yang kita gunakan. Karena color tuning yang kita gunakan itu lebih kayak soft gitu, low contrast juga, dan clean, jadi kelihatan lebih bersih. Nah kalau misalnya kita pakai flash, dia bakal jadi karakternya kontras. Dan itu tidak cocok dengan genre yang kita bawa gitu. Nah itu alasan yang pertama teman-teman. Oke, kemudian alasan yang kedua. Alasan yang kedua karena kita juga motret selama ini pakai lensa dengan bukaan yang besar gitu, kayak di f1.8, kadang pakai f1.4, kadang di 0,95 gitu. Jadi bukaan-bukaan ini itu cukup aman untuk kita pakai di situasi yang minim cahaya atau low light, ya kan? Jadi kita lebih maksimal hasilnya gitu. Beda banget kalau misalnya kita pakai lensa yang bukannya f3, 3,2, 4, itu pasti akan sulit banget buat tanpa flash gitu. Jadi itu alasan yang kedua. Alasan ketiga karena kebetulan kita pakai lensa udah. Kebetulan kita juga pakai kamera yang udah support full frame. Itu juga ngebantu buat kondisi yang minim cahaya gitu. Jadi memang kamera-kamera full frame ini kan kalau misalnya kita bawa ke kondisi low light, kita adjust kayak 1000, 2000 atau 3000 ISO-nya itu masih bisa ngebantu karena memang punya dynamic range yang juga bagus gitu untuk kamera-kamera full frame. Tapi pertanyaannya apakah kamera-kamera APS yang nggak bisa dibawa low light? Jawabannya tetap bisa. Apalagi kalau lensanya juga mumpuni gitu. Walaupun memang mungkin secara manajemen ISO mungkin akan lebih baik kamera-kamera yang bersensor full frame ya. Oke, itu adalah alasan yang keberapa? Alasan yang ketiga. Terus alasan yang keempat adalah karena kita juga motret, setiap motret itu kita usahakan untuk selalu dan always motret apapun itu menggunakan file berformat RAW. Jadi RAW ini adalah data foto yang memang di sana tuh tersimpan banyak banget warna. Ya kalau istilah pakai bit itu ya RAW itu biasa 12 ke atas bit gitu, 12 bit ke atas gitu ya. Kalau kayak di anak-anak video kan ada yang 8 bit atau 10 bit 422 gitu-gitu ya kan. Jadi tujuannya kenapa sih ada bit-bit kayak gitu? Itu kan bit warna yang mana kalau misalnya kita pakai RAW itu kita punya susunan warna yang jauh lebih banyak dan lebih tebal. Jadi ketika kita berada di under exposure, kita bisa naikin exposure-nya sangat-sangat tinggi yang menyebabkan foto yang tadinya gelap bisa jadi terang banget. Foto yang terang banget bisa jadi gelap banget gitu. Nah itu yang membedakan file RAW. Jadi ketika kita di kondisi yang bagaimanapun, ketika kita motret pakai RAW pas di proses editing, kita masih bisa selamat gitu, bisa menyelamatkan file ini. Beda halnya kalau kita motret sama JPEG ya. Ketika kalian under exposure atau miss warna atau ya pokoknya berantakan lah lokasinya, tuh pasti akan sulit buat mengolahnya kembali gitu. Karena file JPEG ini adalah file yang memang secara struktur itu harusnya udah jadi gitu. Jadi udah nggak perlu
editing lagi, harusnya tuh kayak gitu. Nah itu alasannya gitu. Jadi ada 4 alasan utama. Nah pertanyaan berikutnya adalah, apakah bener bang nggak butuh flash sama sekali? Jawabannya ya enggak juga gitu. Jadi apakah saya nggak pakai flash sama sekali? Jawabannya ya enggak juga gitu. Karena ada beberapa shot, ada beberapa lokasi yang memang kita harus bawa flash. Tapi terkadang kita juga lebih memilih pakai continuous light ketimbang pakai flash, karena akan jauh lebih aman buat sisi video juga, buat color tuning juga akan jauh lebih aman pakai continuous light ketimbang pakai flash. Nah pertanyaannya kapan sih pakai flash? Ya pertanyaan itu akan dijawab kalau lokasinya memang under banget, gelap banget, nggak bisa terselamatkan lagi, kita pasti mengakalinya dengan menggunakan cahaya tambahan. Tapi selama ini kita bisa terhindar dari sana, dari tidak menggunakan flash, karena memang yang pertama kebetulan kita udah dapat klien yang selalu punya budget dekorasi yang udah mumpuni. Jadi mereka juga punya venue yang mumpuni, dekorasinya juga udah oke. Jadi secara pencahayaan juga oke gitu. Ya kadang ada yang main di outdoor, kadang ada yang main di gedung-gedungnya udah oke banget. Kadang yang rumahnya juga udah oke banget secara pencahayaan. Jadi itu menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Terus itu juga membuat kita punya ancang-ancang gitu. Jadi memang ketika kita motret teman-teman, itu nggak cuman soal motret aja. Jadi ada istilahnya tuh praproduksinya juga kita juga harus tahu gitu. Jadi apa aja setup yang harus kita siapkan untuk terjun ke lapangan, itu kita juga harus tahu minimal H-1. Jadi ketika kita mau motret keesokan harinya, minimal malam ini kita udah tahu nih venue-nya seperti apa, lokasinya kayak gimana, pencahayaannya seperti apa. Tujuannya adalah besok mau terjun itu kita udah siap nih bawa apa aja alatnya. Jadi nggak kebanyakan bawa alat juga dan nggak kekurangan bawa alat juga gitu. Jadi itu salah satu trik yang biasanya kita gunakan supaya kita selalu selamat gitu pada saat kita motret gitu. Jadi kita bisa punya konsistensi warna. Nah konsistensi di feed kita dengan warna yang selalu seragam itu kita hasilkan dengan cara yang seperti itu gitu. Jadi memang kita mikirin banget bagaimana pencahayaannya, kita mikirin banget bagaimana cara motretnya. Nah itu juga sekaligus menjawab pertanyaan kebanyakan teman-teman yang ada yang order preset di admin kita, itu nanya kok nggak sama sih hasilnya sama yang di kita post, padahal saya udah pakai RAW. Ketika kalian pakai RAW nggak otomatis itu bakal bisa sama, karena balik lagi tadi cara motretnya udah sama atau belum gitu. Hasil foto kalian sama hasil foto saya itu kalau dipakaikan preset yang sama ya belum tentu sama juga hasilnya, karena terkendala yang pertama teknik motretnya ya kan, kita udah pasti berbeda gitu. Kemudian venue, lokasi udah pasti berbeda, pencahayaan udah pasti berbeda. Nah itu akan ada pergeseran atau shifting warna yang nggak bisa kita hindari. Nah tapi shifting warna atau pergeseran warna ini bisa dihindari dengan pengalaman yang sudah mengerti bagaimana cara ngakalinnya gitu. Nah kebetulan kita udah tahu nih cara ngakalinnya. Ketika kita ketemu spot yang seperti ini, kita harus posisi motretnya seperti apa, kita harus membaca cahayanya seperti apa. Nah jadi kita bisa ngasilin warna yang konsisten gitu teman-teman. Jadi banyak banget alasan yang kenapa kita motretnya caranya kayak gini gitu. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mencapai keseimbangan warna yang kita pengen gitu. Begitu. Semoga menjawab sih pertanyaan teman-teman yang sering banget nanyain hal ini gitu ya. Dan mungkin kalau kalian punya pertanyaan lainnya, kalian langsung aja tulis di kolom deskripsi di bawah. Saya bakal jawab di video berikutnya. Jadi kayaknya kita coba sistem baru ya, jawab pertanyaan tapi pakai video, oke? Terima kasih untuk yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe channel ini. Saya nggak tahu kenapa tren channel itu terus menurun. Kadang bikin saya males bikin video karena kayak udahlah, kayak banyak udah nggak aware lagi gitu. Cuman di sisi lain saya merasa saya punya tanggung jawab juga untuk terus berbagi pengetahuan di sini. Kayak mudah-mudahan saya tetap diberi kesehatan dan teman-teman juga masih tetap antusias buat ngikutin dan nonton video di channel ini. Oke? Follow juga Instagram saya di @dika. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Dika Nugraha, sewa, salam dan sampai jumpa.